Teman-teman ya, selamat beraktivitas. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, teman-teman ya, kita masih diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala rutinitas kita ya. Di sini saya sebagai pedagang ya teman-teman, terutama pedagang daging bolang-baling cakwe ya. Ya tak luput dari artinya kejenuhan dan tetap bersyukur bahwa kesempatan kali ini juga kita masih tetap lancar kan. Nah hari ini teman-teman ya, alhamdulillah jualan itu tidak banyak, ini baru jam 9 kurang ya tidak banyak lah gitu kan. Bolang-balingnya tinggal dikit, yang banyak ya yang belum ada cakwenya. Nah teman-teman ya, kebetulan di sini ada teman dari teman kita ya, ini menanyakan saya rencana mau buka usaha bolang-baling sebagai usaha sampingan. Kalau waktu libur kerja pabrik apakah bisa jalan bang? Jadi teman-teman ya, sebenarnya dalam hidup itu pilihan ada di kita masing-masing ya. Karena kalau nantinya kita jalan bareng-bareng gitu ya seperti saya terus terang saat ini pemikiran saya memang banyak teman-teman, tapi saya hanya menyarankan kepada teman-teman semua seperti itu ya, bahwa kalau usaha itu tidak fokus itu nantinya kita kelelahan juga. Nah saat ini saya bukan tidak mengatakan tidak bisa gitu kan, dan saya sendiri melakukan itu teman-teman, cuma kondisinya kebetulan berbeda. Kalau teman-teman kerjanya itu ikut orang lain, artinya di pabrik jadi buruh, menjadi karyawan gitu kan, atau di instansi, itu kan repot karena terikat ya. Nah kalau saya pribadi, saya kerja sampingan teman-teman, artinya saya sebagai content creator, baik di YouTube masih kecil gitu kan, di Facebook ya seperti itu. Jadi setiap hari saya harus cari video gitu kan, mengedit video kan, itu rutinitas. Walaupun hasil itu kalau dikatakan masih tetap besar dari hasil jualan teman-teman ya. Jadi pada dasarnya kalau ini dari nama dari akunnya adalah generasi milenial, bang siapa ya. Jadi saya hanya menyarankan kalau memang ya mau dipaksakan bisa, boleh gitu kan. Kalau libur jualan atau pas ada pasar-pasar tiban gitu kan, itu tidak masalah, uji coba dulu gitu kan. Jadi silakan dagang gitu kan. Jadi ngelihat dulu perkembangannya teman-teman ya. Perkembangannya nanti kalau pas libur kira-kira itu menghasilkan lebih dari kita mapannya di pekerjaan, ya tidak masalah ya. Kita memang harus fokus, artinya harus memilih salah satu nantinya ya gitu kan. Tetapi kalau berat ya jangan berusaha, karena usaha itu hoki-hokian teman-teman ya. Kita bukan hanya bicara masalah skill, kita bukan hanya bicara masalah pendapatan, tapi keuntungan kita atau progres kita ke depan, ya itu hoki tadi teman-teman ya. Jadi itu tidak terbantahkan dari situ. Sehingga kalau menurut saya ya itu tadi, coba boleh dulu, tapi setelah jalan nanti pertimbangkan mana yang lebih ideal. Karena dalam kondisi sekarang ini teman-teman ya, sekarang ini ekonomi kita juga masih melemah gitu kan, jadi tidak bisa menggenjot ataupun usaha ini ya, kita yang penting jalani itu dan jadi rutinitas kita. Nah saya sendiri ya teman-teman ya, saya mulai usaha roti goreng ini atau bolang-baling cakwe ini saya sudah lama, semenjak tahun 2009. Jujur pada saat itu saya masih sedang kuliah, karena kebentur ekonomi juga dulu, sehingga saya dagang kayak gini, saya belajar dagang, jadi kuliah sambil dagang. Alhamdulillah ya, dagangan bukan hanya ini saja sih dulu seperti itu, sehingga bisa lulus selesai kuliah. Cuma tendensi saya pada saat itu tidak untuk bekerja ya akhirnya, karena saya keenakan di usaha dan akhirnya jatuh bangun di usaha gitu kan, sehingga sampai sekarang pun ketika jatuh larinya ke usaha lagi dan masih berproses gitu teman. Jadi saya juga berpikir tidak hanya melulu memikirkan tentang jualan setiap hari gitu, jadi ada progres lain yang harus saya kejar gitu kan. Masih punya cita-cita juga teman, mumpung kita masih sehat, masih ya dikatakan masih muda juga kan gitu kan teman-teman. Dan itu yang saya ajarkan pada adik-adik saya juga. Dan kalau ditanya teman-teman ya, terus selama ini dapat apa gitu kan, ya alhamdulillah teman-teman ya, saya bisa menurunkan generasi-generasi. Banyak
dari teman-teman saya, adik-adik saya, berbagi ilmu, mereka bisa dagang seperti itu. Dan saya sendiri apa hasilnya gitu kan? Saya sendiri ya mungkin kalau sebatas tanah-tanah mungkin ada, tapi banyak jatuhnya juga saya teman, karena saya orangnya senang sekali berspekulasi ya. Dan terakhir sebelum saya di sini, dan di sini teman-teman ya, saya hanya sekedar berbagi cerita saja. Di sini saya baru 3 bulan di Bandar Lampung ini teman-teman. Jadi di sini 3 bulan saya harus meninggalkan Kalimantan, yang notabene sampai sekarang di Kalimantan itu masih usaha kita gitu kan. Jadi biarkan ada yang mengurus di sana, ada saya sendiri memerintah di sini. Alasannya karena saya ingin dekat dengan orang tua saya di Lampung ini dan di kampung halaman saya kan gitu. Jadi ya harus ada yang dikorbankan. Selain itu ya saya bilang kepada teman-teman, progres saya masih bukan hanya tentang jualan ini. Saya masih pengen mengejar cita-cita saya juga kan seperti itu. Nah jadi intinya dari generasi milenial ini, dari akun ini, saya salut kalau udah punya angan-angan ke situ, dicoba aja dulu. Jadi nanti yang penting kita punya skill dulu, karena skill itu teman-teman ya, itu sangat berguna sekali. Saya bisa merantau kemana-mana, ke Palembang berjualan ini, di Kalimantan, di Pulau Jawa itu beberapa tempat, di Jogja lama gitu kan, sambil kuliah dulu kan. Jadi intinya nggak ada salahnya teman-teman, nggak ada salahnya belajar dulu, belajar punya skill dulu. Kalau ini udah bisa, kemanapun teman-teman, karena kita ikut orang juga kan, itu tidak bisa selamanya ya, kita pentok usia gitu kan. Ya kalau kuat sih ya nggak masalah sampai kita usia menua nanti kita kerja nggak apa-apa. Tapi setidaknya kalau kita itu teman-teman ya, kalau kita itu tidak kuat lagi kerja, lebih baik kita usahakan. Kalau usaha itu kan lebih relax ya teman. Saya pernah bekerja juga walaupun sebentar teman. Saya membandingkan tetap nyaman di usaha, karena di usaha ini kita bisa mengatur waktu. Cuma yang nggak bisa diatur ada keuangan, karena kalau pendapatan semakin besar, pengeluaran kita itu semakin besar juga. Itu intinya kayak gitu. Jadi menganggap kita uang itu mudah dapat, sehingga pengeluaran kita itu akan lebih cepat juga gitu kan. Seperti itu. Jadi saya hanya berbagi ini buat memotivasi teman-teman saja. Silahkan gitu kan. Dan alhamdulillah ya teman-teman ya, saya di sini 3 bulan juga. Ya dalam kondisi ekonomi sekarang itu terseok-seok teman-teman ya. Dalam ekonomi terseok-seok artinya secara global ya, ekonomi daya beli sekarang turun ya, masih alhamdulillah ya, masih bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya untuk makan seharian saya gitu kan, bayar kontrakan di sini, sewa tempat, itu nggak ada masalah ya, nggak ada permasalahan ya teman. Artinya kalau kita kalkulasi, mungkin teman-teman yang bekerja sekarang di pabrik gitu kan, mungkin gaji 5 juta gitu kan, 4 juta, 5 juta, atau bahkan kurang dari itu, atau lebih dari itu. Tetapi kan dengan waktu yang terbatas, artinya ditekan, ada ya terikat gitu ya teman. Nah kalau saya di sini mungkin sebanding dengan teman-teman, artinya ya mungkin bisa saya segitu gitu kan. Nah yang kedua adalah waktu saya gitu kan, saya masih bisa pas setengah hari saya dagang, setelah ini saya main kemana nggak ada yang tahu kan, seperti itu, atau saya bikin konten gitu kan. Jadi itulah kelonggaran kita. Dan kalau masalah pelanggan ya alhamdulillah, kalau sudah jadi kayak gini dalam waktu 3 bulan gitu kan, saya bisa mendapatkan artinya uang kotornya mungkin satu hari 250, 200 gitu kan. Kalau sebulan berapa ya, mungkin potong-potong. Nah, tapi ya itu untungnya teman, kalau sudah dapat pelanggan ini, kalau dagang sesepi-sepinya itu masih laku teman, jadi tidak perlu khawatir gitu kan. Ya kalau sisa-sisa itu kan ya wajar, namanya orang dagang itu kan pasti ada waktunya ya teman, sehingga nggak masalah gitu kan. Nah pada dasarnya itu yang menjadi pertanyaan ya teman-teman ya, kalau mau memilih antara dua konsentrasi yang mana, jadi coba dulu. Nanti kalau setelah usaha jalan ya menurut saya itu nggak bisa juga kalau bareng dua-dua. Saya juga pernah merasakan dulu berbulan-bulan, 2 bulan ya, dagang pagi saya kerja gitu kan, karena kondisi pada saat itu saya jatuh gitu kan. Tapi akhirnya kerja itu saya lepaskan juga karena waktu memang nggak mendukung teman. Nah jadi seperti itu. Dan ini ada dari Bang Caca Andika juga, Jawa mana Mas? Aku juga mau ikut jualan seperti itu. Oh dulu saya di Jawanya, kalau dulu ya Jawanya dari Jogja, di Jogja gitu kan, di Jogja. Nah kemudian pas saya membuat konten ini pas di Kalimantan ya, seperti itu konten yang dikomentari ini, sehingga kalau sekarang saya posisinya pas di Lampung ya, karena saya juga di posisi di Lampung karena keluarga di Lampung, sehingga saya berada di Lampung. Jadi seperti itu ya teman. Nah kalau kita bicara prospek ya teman, namanya usaha itu kan
kita mengikuti siklus ekonomi ya. Tapi yang sepengalaman saya sendiri, kalau namanya usaha ini tidak ada matinya teman-teman, karena daya saing itu masih terjaga, kemudian yang penting kualitas kita terjaga juga gitu kan. Jadi jangan takut untuk berkata rugi ya. Saya mungkin dengan modal awal kemarin 5-6 juta, kemudian kalau dihitung mungkin ya sebulan 2 bulan udah balik sebenarnya seperti itu. Sehingga kita saat ini hanya menikmati ya keuntungan kita aja gitu kan. Karena ya saya pengalaman saya sendiri ya teman, kalau buka usaha seperti ini tuh sebulan 2 bulan tuh otomatis udah balik modal, bahkan biasanya buka cabang gitu kan. Tapi sekarang ini kita belum ke arah situ, mungkin sebulan 2 bulan ke depan baru kita pikirin ke situ. Jadi oke teman-teman, seperti itu aja. Sambil saya tadi menjawab ya pertanyaan dari akun generasi milenial, dan terima kasih yang sudah selalu menyupport. Kita berjumpa lagi di tayangan-tayangan dan video-video berikutnya.